Kalian hari ini saya akan berbicara tentang iman yang tidak pudar. Iman yang tidak pudar, dan tentu saudara sekalian, bagaimana kita baca di dalam Alkitab kita, salah satu contoh, salah satu teladan yang paling baik tentang iman yang tidak pernah pudar ini adalah Kaleb. Ya, adalah Kaleb. Kaleb adalah salah satu contoh yang paling baik yang kita bisa belajar ya. Dari usianya yang 45 tahun pada waktu itu, dan Musa sudah memberikan kata-kata bahwa apa yang engkau sudah injak, engkau sudah lihat, itu akan diberikan kepadamu dan kepada keturunanmu, ya. Tapi saudara sekalian, ketika 12 pengintai itu mengintai dan 10 kembali dengan kata-kata yang menyesatkan, melemahkan bangsa Israel, sehingga bangsa Israel semuanya menjadi tidak percaya, dan oleh sebab itu Tuhan menghukum mereka dengan membawa bangsa itu berputar-putar 40 tahun lamanya di padang gurun, ya saudara sekalian. Tapi pada usia yang setelah mereka masuk, dan salah satu yang masuk adalah Kaleb dan Yosua, di antara yang lain yang masih muda-muda ya, yang lahir di padang gurun. Usia Kaleb pada waktu itu sudah usia 85 tahun, tetapi dia masih menuntut tanah warisan yang Tuhan sudah janjikan kepada dia. Dia mengatakan kepada Yosua, sebab itu sekarang berikanlah kepadaku gunung itu, kata Kaleb. Gunung itu, gunung yang mana? Gunung yang dihuni oleh raksasa-raksasa. Saudara sekalian, Kaleb tidak meminta warisan yang gampang, tetapi Kaleb meminta gunung yang dihuni oleh raksasa-raksasa. Coba saudara bayangkan ya, usianya sudah 85 tahun, tetapi dia tetap meminta apa yang Tuhan sudah janjikan, apa yang ada disimpan di hatinya. Hari ini kita akan belajar dari Kaleb. Pelajaran apa sih dari kisah Kaleb ini yang kita bisa pelajari supaya menguatkan kita semua? Yang pertama saudara sekalian, yang pertama yang kita bisa pelajari adalah jangan sampai kekalahan orang lain, jangan sampai kesalahan orang lain membuat kita juga menjadi kalah. Itu pelajaran yang kita bisa petik daripada kisah Kaleb ini. Saudara sekalian, karena 10 pengintai, bangsa Israel dan bangsa Israel yang tidak percaya membuat Kaleb juga harus ikut menderita, mengembara di padang belantara selama 40 tahun. Bukan karena kesalahan dirinya, tetapi karena kesalahan bangsa Israel, kesalahan 10 pengintai yang mengatakan yang buruk-buruk ya, sehingga mereka semua tidak percaya dan Allah menghukum. Dan Kaleb juga terpaksa ikut mengembara di padang belantara 40 tahun lamanya. Tetapi saudara sekalian, kita pelajari dari kisah Kaleb ini, walaupun dia menderita karena kesalahan orang lain, Kaleb tetap tidak pudar imannya. Itu yang kita bisa pelajari dari kisah Kaleb ini. Dia tidak pudar imannya walaupun bangsa Israel yang lain itu yang berbuat salah, ya saudara sekalian. Kaleb tetap percaya kepada Tuhan karena dia tahu bahwa dia kelak suatu saat dia akan tetap mendapatkan warisannya itu. Hari ini saudara sekalian, mungkin ada di antara kita yang sedang menderita karena kesalahan orang lain. Bukan karena kesalahan kita, tapi karena kesalahan orang lain kita ikut menderita. Kita menderita karena apa yang dibuat oleh saudara kita mungkin. Kita menderita karena apa yang telah dibuat oleh teman kita mungkin. Kita menderita karena orang lain yang berbuat salah, tetapi kita ikut menderita. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar dari Kaleb ini. Sekalipun dia menderita karena kesalahan orang lain, tapi imannya itu tetap tidak pudar. Dia tetap percaya kepada Allah. Dia tetap percaya bahwa suatu saat dia akan mendapatkan warisan itu. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, tunggu waktunya Tuhan. Kalau hari ini belum, tapi suatu saat kelak
Tuhan akan memberikan itu kepada saudara. Karena apa? Karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang menghargai iman kita. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, secara jasmani tubuh Kaleb memang ada di padang gurun itu, tetapi hatinya selalu ada di tanah perjanjian. Nah, itulah yang kita bisa belajar dari Kaleb, saudara sekalian. Sekalipun tubuhnya ada di padang gurun, hatinya tetap ada di tanah perjanjian. Hatinya tetap ada pada janji yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Suatu saat kelak engkau akan mendiami tanah tempat apa yang telah engkau injak itu. Saudara sekalian, dia tidak pernah lupa akan hal itu. Hari ini saya juga ingin mengatakan, kita semua ini adalah warga kerajaan surga. Tubuh kita secara jasmani kita ada di muka bumi ini. Tetapi saya ingin mengingatkan seperti Kaleb, saudara sekalian, hatinya melekat di tanah perjanjian itu. Semestinya juga sekalipun kita ada di muka bumi ini, hati kita tetap melekat. Warga negara kita itu adalah warga negara kerajaan surga. Kita harus tetap melekat pada suatu saat aku akan sampai di sana. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kewargaan kita adalah di surga. Selanjutnya yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari kisah Kaleb ini? Bukan saja bahwa dia tidak kalah, walaupun orang lain kalah, kita tidak perlu mesti kalah. Tapi yang kedua kita bisa pelajari dari kisah Kaleb ini adalah bahwa umur itu bukanlah halangan bagi Tuhan untuk memberikan kepada kita kemenangan. Jadi hari-hari ini saudara sekalian kita belajar, saya senang baca Kaleb ini. Karena Kaleb ini saya berpikir orang yang semangatnya luar biasa. Umurnya 85 tahun tapi masih minta hal-hal yang luar biasa menurut saya. Gunung yang bukan dihuni oleh orang-orang biasa. Atau gunung yang tidak berpenghuni. Tetapi gunung yang diminta oleh Kaleb adalah gunung yang dihuni oleh raksasa-raksasa. Artinya apa? Dia meminta bukan hal yang biasa, tapi dia meminta sesuatu tantangan yang besar, saudara sekalian. Kaleb umurnya 85 tahun, tetapi yang diminta bukan sembarangan gunung, tetapi yang diminta adalah gunung yang dikuasai oleh raksasa-raksasa. Saudara sekalian, buanglah pikiran hari ini bahwa engkau telah selesai dengan tugasmu. Mungkin engkau merasa bahwa umurmu sudah sekian, aku sudah selesai dengan pekerjaanku. Aku sudah selesai dengan mendidik anak-anakku. Aku sudah selesai dengan pelayananku karena umurku. Saudara sekalian, bagi Kaleb, umur itu bukan masalah. Yang ia ingin adalah ia tinggal di atas gunung. Saudara sekalian, oleh sebab itu saya juga ingin mendorong saudara sekalian. Mencontoh Kaleb ini. Umur itu bukan suatu hambatan. Kalau engkau punya semangat, saudara sekalian, saya berpikir bahwa itu akan membuat engkau kuat, saudara sekalian. Saya percaya bahwa Kaleb itu tubuhnya sehat. Kenapa? Karena dia itu punya sikap pikirannya, hatinya penuh dengan dia ingin menghadapi tantangan-tantangan yang bahkan lebih besar. Sikap optimis dan antusias terhadap hidup ini. Itu harus juga kita miliki. Kalau Kaleb memiliki, dia selalu optimis, selalu antusias. Dia ngomong sama Yosua, umurku 85 tahun memang, tapi semangatku masih sama. Aku masih sama seperti 40 tahun yang lalu. Seperti keadaanku umur 45. Sekarang masih tetap sama. Saudara sekalian, itu optimis, itu semangat, itu antusias. Dan sekali lagi saya berpikir bahwa antusias itulah yang membuat Kaleb sehat, saudara sekalian. Dan saya percaya kesehatan yang dimiliki oleh Kaleb itu datangnya dari imannya kepada Tuhan. Kalau engkau merasa, kalau engkau punya semangat, saya amat percaya bahwa semangat itu, imanmu kepada Tuhan
itu membuat tubuhmu menjadi sehat. Ya, tubuh sehat bukan bukan kalau orang bilang kan ora et labora, ya, berdoa sambil bekerja, atau orang ngomong di dalam tubuh yang sehat terletak jiwa yang sehat. Tapi saya juga ingin menambahkan, saudara sekalian, di dalam jiwa yang sehat, tubuh kita juga akan menjadi sehat. Saudara sekalian, belajarlah dari Kaleb. Kaleb itu tidak menyatakan bahwa tahun-tahun terbaiknya sudah dia lewati. Umurku sudah 85 tahun, sudah nggak ada yang baik lagi. Sudah lewat semuanya itu, sudah selesai semuanya itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Kaleb adalah bahwa tahun-tahun terbaiknya masih akan datang, masih ada di depan. Saudara sekalian, dari hari-hari ini, kalau engkau ada yang merasa lemah, saudara sekalian, merasa sudah tua, saudara sekalian, merasa bahwa sudah nggak ada lagi pekerjaan yang aku bisa kerjakan, saudara sekalian, kita mesti malu dengan Kaleb ini, ya. Usianya 85 tahun, tapi dia masih ngotot ingin mendapatkan gunung yang dipenuhi dengan raksasa, ya. Saudara sekalian, saya juga ketika saya merenungkan kisah Kaleb ini, saya juga berpikir, ya, usia saya juga memang sudah 70 tahun lagi, ya, saudara sekalian, tetapi saya ingin belajar seperti Kaleb ini. Kalau usia sudah lanjut, usia 85 tahun, dia masih tetap semangat. Saya bersyukur, saudara sekalian, kita juga mempunyai Bapak Pendeta Julius Ishak. Usianya sudah 84 tahun, saudara sekalian, tetapi dia masih semangat, luar biasa semangat. Dan saya ketemu Pak Julius, ya, saya kalau ketika telepon Pak Julius, satu yang saya ngomong, saya kepingin seperti Pak Julius, ya, punya semangat yang luar biasa, punya iman yang luar biasa, ya, jadi contoh bagi banyak orang. Itulah yang saya idam-idamkan, saudara sekalian, ya, dapat umur panjang, ya, sehat, ya, saudara sekalian, ya, dan semuanya itu bisa kalau kita itu punya semangat, kalau kita itu punya iman yang tidak pudar, ya. Jangan karena usia maka iman kita juga menjadi pudar, tapi usia bertambah, iman juga mestinya harus tambah kuat, saudara sekalian. Ya, 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat mengatakan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Gak ada, ya, saudara sekalian, yang bisa mengalahkan, ya, kalahkan tubuh yang sakit, iman yang mengalahkan. Ya, saudara sekalian, kalau engkau ingin memiliki tubuh yang sehat, iman, ya, semuanya itu, saudara sekalian, iman itulah yang mengalahkan dunia. Gak ada yang lain. Percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, mengeluh, khawatir, saudara sekalian, yang berkepanjangan, saya katakan di sini, itu dosa. Nggak boleh. Orang nggak boleh mengeluh terus. Bangsa Israel itu mengeluh terus. Sepanjang di padang gurun, mengeluh terus. Apa saja dikeluhkan oleh bangsa Israel. Jadi saya juga ingin, saudara sekalian, mengeluh, it's okay lah, bolehlah sekali-sekali boleh mengeluh, ya. Tapi kalau mengeluh itu berkepanjangan, keluhan terus, hidup kok dipenuhi dengan keluhan, nah itu dosa. Khawatir juga boleh, khawatir sekali-sekali, khawatir boleh. Tetapi kalau khawatir terus-menerus, khawatir yang berkepanjangan, itu tidak boleh. Ya, saudara sekalian, percaya kepada Allah untuk hari-hari yang akan datang. Kalau kita mengandalkan Tuhan kita di hari-hari yang akan datang, dan itulah yang akan membawa kita pada kemenangan dan sukacita. Kalau kita percaya, sungguh-sungguh percaya bahwa hari depan itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena ada Allah yang membimbing kita, karena ada Allah yang menyertai kita. Kaleb itu tidak pernah takut, saudara sekalian. Dia percaya hari depannya itu masih luar biasa, dan kita juga harus seperti itu, saudara sekalian, ya. Jadi
miliki sikap yang optimis, miliki sikap yang antusias. Nyatakan bahwa yang terbaik itu bukan tahun-tahun yang telah kita lewati. Yang terbaik itu masih yang akan datang, saudara sekalian. Hari ini saya ingin mengatakan, apakah di antara kita ada yang mungkin sedang menghadapi gunung hutang, atau gunung kesehatan, atau mungkin gunung penderitaan? Mungkin ada di antara kita yang sedang menghadapi gunung-gunung demikian. Saya ingin mengatakan demikian sehubungan dengan Kaleb ini. Jangan memandang itu sebagai musuh yang harus dihindari. Tetapi pandanglah itu sebagai warisan yang dapat dituntut. Dan percayalah kepada Allah bahwa Allah dapat memimpin kita menuju kepada kemenangan. Saudara sekalian, semua orang mungkin ada kesulitan yang kita sedang hadapi saat ini. Tetapi jangan pandang itu sebagai musuh yang harus kita hindari. Kita nggak bisa menghindar kalau memang itu harus kita hadapi. Kita tidak bisa menghindari itu. Dan kalau kita tidak bisa menghindar, coba, ayo kita pandang itu sebagai suatu warisan yang daripada Tuhan. Warisan yang dijanjikan oleh Tuhan, yang dapat kita tuntut. Dan kita percaya bahwa lewat ini Allah bisa memimpin kita menuju kepada kemenangan. Saudara sekalian, itu akan membuat kita berbeda, saudara sekalian. Ya, itu akan membuat kita menjadi lebih baik. Itu akan membuat kita menjadi lebih kuat ketika kita ada sesuatu yang kita peroleh karena kita itu percaya dan mengandalkan Tuhan. Yang selanjutnya, saudara sekalian, yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita bisa pelajari dari Kaleb ini? Lihat ke depan, bukan melihat ke belakang. Ya, melihat ke depan, bukan melihat ke belakang. Bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian. Ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, saya tulis di sini, saudara sekalian, Kaleb tidak merajuk. Kaleb tidak marah-marah. Marah-marah karena apa? Karena pada akhirnya bangsa Israel toh masuk tanah perjanjian. Kalau saja apa yang dia katakan 40 tahun yang lalu itu bangsa Israel mau nurut, maka nggak usah tunggu 40 tahun, maka tanah perjanjian itu sudah mestinya dapat. Kaleb tidak marah-marah karena coba ya, kalau saja itu 10 pengintai tidak menghasut bangsa Israel, sehingga kita mesti berputar-putar 40 tahun lamanya di padang gurun. Maka aku 40 tahun yang lalu aku sudah masuk tanah ini. Tapi Kaleb, saudara sekalian, dia ikut bersukacita. Dia tidak merajuk. Dia senang. Toh pada akhirnya dia sampai kepada tanah perjanjian itu. Saudaraku, memang ada nilainya melihat ke belakang. Musa sendiri juga mengingatkan kepada bangsa Israel untuk mengingat perjalanan di padang gurun. Jangan pernah lupa perjalanan di padang gurun itu. Jangan pernah lupa akan apa yang telah dilakukan Tuhan selama engkau ada di padang gurun itu. Jangan pernah lupa akan mana yang Tuhan turunkan di padang gurun itu. Jangan pernah lupa akan air yang Allah keluarkan dari bukit batu, gunung batu itu. Semuanya adalah menunjukkan bahwa Allah kita itu Allah yang mengasihi kita. Semuanya menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Dia bisa membuat yang tidak ada, yang ada dari yang tidak ada. Saudara sekalian, hari ini kita juga mungkin bisa melihat ke belakang. Ketika ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus juga mengingatkan kepada kita apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Kematiannya di kayu salib. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Tidak berhenti sampai mengingat kematian Tuhan di kayu salib. Saya ingin kita juga melihat ke depan untuk menantikan kedatangan Kristus kembali. Kedatangan Kristus yang kedua. Itulah yang harus ada pada benak kita selalu. Bukan hanya kita mengingat sengsara Yesus, kematian Yesus, yang telah memungkinkan kita untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Tetapi
mata kita, pandangan kita, pikiran kita, hati kita juga harus ada ke depan, menanti-nantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Kaleb tidak melihat ke belakang. Dia percaya bahwa Allah akan memberikan padanya masa depan yang penuh dengan kemenangan. Dia tidak melihat ke belakang. Aku susah 40 tahun muter-muter gara-gara kesalahan orang lain. Aku susah 40 tahun muter-muter karena bangsa Israel tidak percaya. Kaleb tidak melihat ke belakang. Tapi saudara sekalian, dia percaya bahwa Allah memberikan masa depan yang baik, masa depan yang penuh dengan kemenangan. Saudara sekalian, semboyan Kaleb, moto Kaleb adalah yang terbaik itu masih datang. Saudara sekalian, pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Camkan ini saudara sekalian, seperti Kaleb, bahwa masih akan ada kemenangan-kemenangan baru yang kita akan peroleh. Masih ada kesempatan-kesempatan baru yang kita akan peroleh. Di depan kita masih banyak juga pelajaran-pelajaran baru yang kita bisa pelajari. Jangan sampai kita merasa bahwa ini semua sudah selesai. Di depan yang terbaik masih ada di depan kita. Saudara sekalian, hidup itu akan sangat membosankan kalau Allah itu tidak memberikan tantangan-tantangan yang baru buat kita. Apapun yang mungkin saudara sedang hadapi hari-hari ini, saudara sekalian, percayalah kepada Tuhan. Ya, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka masalah kita akan dibuat selesai oleh Tuhan. Dan kita tidak mengeluh, dan kita tetap semangat menjalani hidup kita ini. Tidak pandang usia, saudara sekalian. Seperti Kaleb, walaupun usianya 85 tahun, tapi dia masih meminta gunung yang penuh dengan raksasa-raksasa. Kaleb mewariskan gunung bagi keluarganya. Keputusan yang dia buat itu telah menjadi berkat bagi keluarganya. Coba saudara bayangkan kalau saja Kaleb itu lari, menghindar, tidak berani lagi percaya, karena merasa bahwa usianya sudah 85 tahun, sudah tua. Dia tidak berani lagi mengklaim, berikan kepadaku gunung itu, nggak berani lagi. Maka tidak ada warisan yang buat keluarganya. Keputusan Kaleb untuk tetap berani, keputusan Kaleb untuk tetap semangat, keputusan Kaleb untuk tetap meminta gunung yang dipenuhi raksasa-raksasa itu membuat dia bisa mewariskan sesuatu yang berharga bagi keluarganya. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, Yesus juga sama. Yesus menghadapi gunung yang disebut Kalvari. Kalau saja seandainya Yesus tidak lanjut, tidak berani menghadapi itu, maka tidak ada warisan bagi kita orang percaya. Tapi Yesus menghadapinya, saudara sekalian, dan meninggalkan warisan bagi kita orang-orang percaya. Warisan yang tidak bisa rusak, warisan yang tidak bisa kotor, warisan yang tidak bisa hilang. Itulah yang diwariskan karena berani menghadapi gunung yang disebut Kalvari itu. Hari ini saya ingin saudara sekalian, janganlah kita mudah menyerah. Janganlah kita itu iman kita mudah pudar, saudara sekalian. Hanya karena usia, hanya karena tantangan, hanya karena masalah. Tetapi tetaplah percaya, tetaplah andalkan Tuhan, tetaplah mengandalkan Tuhan kita, Allah yang besar, Allah yang baik, ya, yang warisannya tidak bisa rusak, tidak bisa kotor, dan tidak bisa hilang. Amin.